Hari ini kita akan melihat sebuah kasus mengerikan tentang kematian Jared Bradgun yang berusia 33 tahun, ayah dari 4 anak yang masih kecil, dan merupakan seorang karyawan Microsoft. Kisah sensasional ini terjadi di negara bagian Florida, Amerika. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Jared Bradgun lahir pada tahun 1989 di Florida, dalam sebuah keluarga sederhana di mana dia adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ia dibesarkan bersama kakak laki-lakinya Adam yang tidak terpisahkan sejak kecil. Orang tua mereka adalah orang yang taat beragama dan merupakan jemaat gereja Jesus Christ Latter-day Saint. Saat remaja, Jared bertemu dengan seorang gadis bernama Mallory Bowden di gereja. Keduanya saling jatuh cinta, dan Mallory kemudian menyebut Jared sebagai cinta sejati pertamanya. Namun hubungan mereka tidak pernah mengarah ke pernikahan, karena hidup bersama tidak dianjurkan dalam komunitas agama mereka. Oleh karena itu, ketika Jared lulus dari sekolah menengah seni Florida pada tahun 2007 dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di negara bagian lain, mereka berpisah. Jared kemudian pindah ke Utah, tempat dia mendaftar di perguruan tinggi. Pada tahun 2009, saat usia 20 tahun, Jared bertemu dengan seorang wanita bernama Shanna Gardner di pesta ulang tahun seorang teman. Shanna 2 tahun lebih tua darinya dan berasal dari keluarga kaya. Shanna lahir pada tahun 1987. Orang tuanya, Starling dan Shelley Gardner, adalah salah satu pendiri perusahaan besar bernama Stampin' Up, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan barang-barang dekoratif dan kerajinan. Pada tahun 2010, dilaporkan bahwa bisnis keluarga mereka yang berkantor pusat di Salt Lake City menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 100 juta US dollar. Atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Shanna memiliki saudara perempuan bernama Sarah yang memegang posisi manajer dalam perusahaan keluarga tersebut. Terlahir sebagai putri keluarga kaya raya, Shanna tumbuh dalam kemewahan dan terbiasa menjalani kehidupan yang santai tanpa pernah bekerja dalam profesinya sebagai koki. Shanna digambarkan sebagai orang yang antusias dan agak berubah-ubah. Menurut pacar Jared sebelumnya, Mallory, Jared awalnya tidak terlalu tertarik dengan Shanna. Namun Shanna berusaha keras untuk merayu Jared dengan gaya hidup mewahnya. Menyatakan bahwa bersamanya mereka dapat berkeliling dunia dan melakukan apapun yang mereka suka karena orang tuanya akan membiayai kehidupan keluarga mereka. Hanya beberapa bulan setelah pertemuan pertama mereka, pasangan itu bertunangan. Dan pada awal tahun 2010, kurang dari setahun setelah mereka bertemu, mereka merayakan pernikahan mewah di Salt Lake City, Utah, di mana orang tua Shanna yang menanggung semua biaya upacara dan resepsi pernikahan mereka. Keputusan untuk menikah dengan cepat itu dipengaruhi oleh keyakinan agama pasangan tersebut yang tidak menyukai hidup bersama sebelum menikah. Setelah menikah, pengantin baru itu menetap di Utah, di mana orang tua Shanna membeli sebuah rumah nyaman senilai sekitar 1 juta dolar atau sekitar 16 miliar rupiah untuk mereka tinggali. Masing-masing dari mereka juga diberi mobil Mercedes, meskipun Jared masih menjadi mahasiswa pada saat itu, dan Shanna tidak bekerja sama sekali. Pasangan tersebut sering bepergian ke berbagai negara dan memposting banyak foto perjalanan menarik mereka, barang-barang mahal yang mereka beli, serta kegiatan-kegiatan mereka di profil media sosial mereka. Menurut kenalan dekat, orang tua Shanna memberi pasangan itu sekitar 10.000 US dollar atau 160 juta rupiah setiap bulan untuk berbagai pengeluaran. Belum termasuk akses kartu kredit yang dapat mereka pakai sepuasnya. Terlebih lagi, setelah Jared menyelesaikan studinya, mertuanya dengan murah hati memberinya 1,6 miliar rupiah untuk memulai bisnisnya sendiri. Pada tahun 2013, pasangan itu dianugerahi anak kembar, seorang putri bernama Abigail dan seorang putra bernama Liam.
Keluarga bahagia itu pindah ke Connecticut untuk sementara waktu. Tetapi segera setelah Liam didiagnosis menderita penyakit jantung dan masalah paru-paru, dokter merekomendasikan untuk pindah lebih dekat dengan laut supaya kesehatannya dapat membaik. Keluarga tersebut pindah ke Florida, di mana mereka membeli rumah nyaman 2 lantai di dekat garis pantai di Pantai Ponte Vedra di selatan Jacksonville. Saat itu, Shanna secara aktif mengelola blognya sendiri di media sosial yang menggambarkan dirinya sebagai istri yang penuh kasih, ibu yang penuh perhatian bagi si kembar, seorang koki profesional, dan seorang wanita yang bersemangat tentang perjalanan dan olahraga. Shanna menganggap serius kebugaran dan mengunjungi gym hampir setiap hari. Melihat dedikasinya itu, Jared memutuskan untuk memberikan kejutan dengan menyewa pelatih pribadi untuknya. Tak lama setelah pindah, masalah muncul dalam pernikahan mereka. Meskipun pasangan itu dengan keras kepala berpura-pura semuanya baik-baik saja. Shanna merasa kecewa dengan agama mereka dan hampir berhenti menghadiri ibadah gereja. Sementara suaminya tetap menjadi anggota teladan dan taat beribadah. Perbedaan dalam komitmen agama ini menyebabkan pertengkaran, kesalahpahaman, dan ketegangan. Dikatakan, Shanna juga menjadi kecewa dengan Jared yang dia anggap terlalu malas untuk menjaga bentuk tubuhnya dan masih tidak sungguh-sungguh berusaha memulai bisnisnya. Setelah Jared menyelesaikan kursus online dalam pemrograman dan desain, ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan Microsoft. Akhirnya, dia mulai mendapatkan penghasilan secara mandiri. Beberapa tahun kemudian, Jared diangkat menjadi manajer senior. Namun pasangan itu menjadi semakin jauh dan pertengkaran menjadi kejadian rutin di rumah mereka. Situasi semakin panas ketika Jared secara tidak sengaja menemukan pesan-pesan intim antara istrinya dan pelatih kebugaran pribadinya. Menurut beberapa sumber, Shanna berselingkuh dan pelatih itu mengkonfirmasi dalam sebuah percakapan telepon dengan Jared. Meskipun Shanna dengan keras membantah klaim tersebut. Jared kemudian menghubungi Mallory Bowden melalui email dan bercerita bahwa istrinya menjadi jauh dan berselingkuh dengan pelatih gymnya. Meskipun demikian, dia menyatakan kesediaannya untuk memaafkan perselingkuhan itu dan menjaga keutuhan keluarga itu demi anak-anak mereka. Namun akhirnya rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 2015, setelah hampir 6 tahun menikah, pasangan tersebut memulai proses perceraian yang kontroversial dan penuh skandal. Mereka berseteru memperebutkan aset bersama dan hak asuh anak-anak mereka. Jared secara terbuka menuduh mantan istrinya itu melakukan perselingkuhan, yang dengan tegas dibantah Shanna. Sebagai tanggapan, ia mengklaim pernikahan itu telah kehilangan cinta, dan dia menuduh Jared telah melakukan kekejaman dan perilaku ofensif. Shanna tidak mau membagi mobil, rumah, dan dana rekening bank mereka dengan alasan bahwa hampir semua yang mereka peroleh selama bertahun-tahun dibeli atau dihadiahkan oleh orang tuanya. Jared baru saja mulai bekerja kurang dari setahun sebelumnya, setelah sebelumnya fokus pada studinya dan gagal mencoba membangun bisnisnya dengan dana dari mertuanya. Jared menentang pernyataan tersebut dengan mengklaim setidaknya setengah dari rumah mereka di Florida. Hak asuh anak kembar mereka juga memicu banyak perselisihan. Shanna mengklaim bahwa setiap kali anak-anaknya menentangnya, dia yakin bahwa Jaredlah yang melatih mereka tentang apa yang harus dikatakan kepada ibu mereka dan mencatat pernyataan itu untuk dipresentasikan di pengadilan. Jared kemudian menuduh mantan istrinya itu memata-matainya, termasuk memasang kamera tersembunyi di rumah mereka, menyadap panggilan telepon, dan menempatkan pelacak di mobilnya untuk memantau pergerakannya. Pada akhir tahun 2015, pengadilan memutuskan hak asuh bersama atas anak-anak, tetapi hal itu tidak mengakhiri perselisihan antara Jared dan Shanna. Bahkan setelah perceraian mereka secara resmi diselesaikan, mereka terus bertemu di pengadilan selama hampir 7 tahun kemudian. Selama itu,
Keduanya telah memulai keluarga baru dan memiliki lebih banyak anak. Di tahun 2016, Jared bertemu dengan seorang wanita bernama Christina, sesama karyawan Microsoft yang tinggal dan bekerja di Carolina Utara. Awalnya interaksi mereka sangat profesional, tetapi lambat laun mereka menjadi lebih dekat. Dan beberapa bulan kemudian, Christina pindah ke Florida untuk bersama Jared. Pada musim gugur 2017 mereka menikah, dan pada bulan Februari 2019 mereka menyambut anak pertama mereka bersama, seorang putri bernama Bexley. Dan pada Agustus 2021 putra mereka London lahir. Di lain pihak, Shanna juga telah menikah lagi. Pada tahun 2018 dia menikahi Mario Fernandez, seorang pria yang setahun lebih muda darinya dan memiliki bisnis real estate. Pada tahun yang sama, Shanna melahirkan putra mereka Michael. Keluarga tersebut tinggal di rumah tempat Shanna sebelumnya tinggal bersama Jared, rumah yang pernah menjadi perebutan di pengadilan. Namun kehadiran keluarga baru mereka masing-masing tidak menyurutkan pertikaian antara Jared dan Shanna. Pertemuan pengadilan terakhir antara Jared dan Shanna terjadi 4 bulan sebelum kematian Jared, dan sangat tegang. Mereka saling tuduh dan memperebutkan hak atas properti mereka. Dalam perjanjian hak asuh mereka, Jared akan menjemput si kembar pada hari Rabu malam untuk makan malam bersama keluarga dan adik perempuan mereka Bexley. Christina terkadang bergabung dengan mereka, tetapi setelah kelahiran London, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bayi itu, memilih untuk tidak meninggalkannya dengan pengasuh anak. Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022, Jared menjalani rutinitasnya dengan menjemput si kembar dan membawa anak-anak ke kafe pesisir. Setelah makan malam dan berjalan-jalan, dia mengantar si kembar kembali ke rumah ibu mereka dan kemudian pulang ke rumah dengan rute yang biasa ia lalui. Perjalanan itu biasanya memakan waktu sekitar 40 menit, dengan sebagian melintasi jalanan yang agak sepi dan tanpa lampu jalan. Disinilah Jared menemui rintangan tak terduga. Ia telah mengemudi perlahan dan hati-hati karena putrinya yang berusia 3 tahun tertidur di kursi mobilnya. Saat itu sekitar jam 9 malam dan jalanan telah gelap ketika tiba-tiba dalam sorotan lampu mobilnya, dia melihat ban tergeletak di depan jalannya. Jared kemudian berhenti, mengaktifkan lampu hazard dan keluar untuk memindahkan ban ke pinggir jalan. Saat itulah suara tembakan terdengar. Jared tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dari pelaku yang menembakkan beberapa peluru dari jarak dekat sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Seorang pejalan kaki di dekat sana mendengar suara tembakan itu. Ia dengan hati-hati mendekat dan menemukan Jared terbaring dalam genangan darahnya. Dia kemudian segera menelepon polisi dan para medis, tetapi tragisnya sudah terlambat untuk menyelamatkan korban. Sebelumnya, Christina menelepon suaminya hanya beberapa menit sebelum kejadian itu, dan Jared memberitahunya bahwa dia baru saja mengantar si kembar dan akan sampai di rumah sekitar 15 menit. Namun 30 menit telah berlalu, lalu 1 jam. Jared belum juga pulang dan tidak menjawab panggilan teleponnya. Dengan cemas, Christina mencoba menelepon ponsel Jared lagi. Tapi kali ini dijawab oleh petugas polisi yang memberitahukan kejadian tersebut dan memintanya hadir di kantor kepolisian Jacksonville Beach. Tim investigasi di lokasi kejadian menetapkan bahwa ban yang tergeletak di tengah jalan adalah alasan mengapa kendaraan Jared berhenti. Mereka menyimpulkan bahwa Jared keluar dari mobilnya untuk menyingkirkan ban itu, tetapi kemudian ditembak. Putrinya yang berusia 3 tahun yang tertidur di dalam mobil tidak terluka, menunjukkan dia bukan sasaran penembak misterius itu. Terlebih lagi, tidak ada barang berharga yang hilang dari dalam mobilnya, di mana terdapat dompet berisi uang tunai, ponsel, dan tablet, yang secara efektif menghilangkan teori perampokan. Ketika ditanya apakah suaminya memiliki musuh atau mempunyai konflik baru-baru ini,
Christina menyatakan dia tidak mengetahui ada orang yang ingin menyakiti suaminya selain mantan istrinya, Shanna. Polisi melaporkan kurangnya rekaman pengawasan karena tidak adanya kamera di ruas jalan tempat penembakan itu terjadi. Seorang saksi yang mendengar tembakan tersebut mengaku tidak mendengar suara jeritan atau suara lainnya, namun mereka mendengar suara kendaraan yang melaju kencang setelahnya, meskipun tidak ada yang terlihat dalam kegelapan. Pernyataan Christina tentang kemungkinan keterlibatan Shanna dalam peristiwa tersebut tampaknya masuk akal bagi penyelidik. Namun para detektif tahu bahwa kecil kemungkinannya dia bertindak secara langsung, terutama karena alibinya yang kuat berada di rumah bersama suaminya, si kembar, putra bungsunya, dan orang tuanya yang sedang berkunjung. Ketika polisi memeriksa kamera pengintai di dekat area tersebut, rekaman itu menunjukkan sebuah Ford F-150 biru tua dengan garis coklat memasuki area sekitar 15 menit sebelum kejadian, dan kemudian beberapa menit setelah penembakan dilaporkan oleh para saksi. Sementara itu, Shanna dan suaminya Mario berulang kali dipanggil untuk diinterogasi, tetapi dengan keras menyangkal keterlibatan apapun dalam pembunuhan Jared. Shanna tidak menyembunyikan fakta bahwa hubungannya dengan mantan suaminya itu rumit, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak akan pernah menginginkan ayah dari anak-anaknya itu celaka. Dia juga berbagi pada media bagaimana reaksi si kembar yang berusia 9 tahun saat itu terhadap berita kematian ayah mereka. Shanna mengatakan bahwa Abigail menangis tak terkendali selama berjam-jam, sementara Liam syok dan terdiam dalam waktu yang lama. Sesaat sebelum pemakaman, Christina telah memberitahu Shanna bahwa kehadirannya di upacara pemakaman Jared sangat tidak diinginkan. Shanna menjawab bahwa jika dia tidak diizinkan berada di sana, si kembar juga tidak akan menghadiri pemakaman ayah mereka. Hampir setahun kemudian, pada bulan Januari 2023, tersangka utama ditangkap. Polisi tidak mengungkapkan tentang kemajuan penyelidikan, hanya mencatat bahwa hal itu melibatkan sumber daya dan upaya yang besar. Setelah beberapa lama polisi fokus mencari Ford F-150 biru tua itu, keberuntungan akhirnya memihak mereka ketika kendaraan tersebut terlibat kecelakaan, namun pengemudinya segera meninggalkan lokasi kejadian sebelum polisi datang. Kali ini kejadian tersebut terjadi di kawasan keramaian dengan banyak saksi, dan pelaku teridentifikasi pada hari yang sama berkat bantuan beberapa rekaman kamera. Mobil tersebut dimiliki oleh Henry Tynan yang berusia 62 tahun, seorang pria pengangguran dengan jejak pelanggaran. Ia kemudian didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat 2 menggunakan senjata api, berpartisipasi dalam konspirasi kriminal dengan maksud untuk melakukan pembunuhan, dan menyiapkan penyergapan untuk menghalangi korban. Juga terungkap bahwa Henry tidak bertindak sendiri dan memberikan kesaksian melawan kaki tangannya meskipun tidak ada nama lain yang diungkapkan pada saat itu, untuk melindungi integritas dari kaki tangannya saat penyelidikan berlangsung. Memahami beratnya dakwaan dan lamanya hukuman penjara yang dia hadapi, Henry memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan penegak hukum, dengan harapan akan mengurangi hukumannya. Informasi penting yang didapatkan adalah Henry bersama temannya menyewa sebuah rumah kecil yang dimiliki oleh Mario Fernandez. Namun setelah diselidiki, teman Henry itu tidak mempunyai hubungan apapun dalam kejadian itu. Penggeledahan menyeluruh di rumah tersebut mengungkapkan bahwa ada pistol tersembunyi di kamar terdakwa, yang menurut tes balistik diidentifikasi sebagai senjata pembunuhan. Pada 16 Maret 2023, Mario Fernandez ditangkap setelah Henry Tynan secara resmi mengaku bersalah dan setuju untuk bersaksi melawan Mario yang dia sebut sebagai dalang pembunuhan Jared. Mario Fernandez menghadapi tuduhan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi kriminal, dan penghasutan untuk melakukan kejahatan serius. Rumor beredar bahwa Shanna adalah dalang di balik pembunuhan yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh mantan kekasihnya, seorang pelatih kebugaran yang menceritakan bagaimana Shanna
sudah lama telah menyatakan ketidaksukaannya terhadap suaminya dan mengharapkan kematiannya. Seorang seniman tato yang sering dikunjungi Shanna juga bersaksi bahwa dia ingat Shanna mengeluh tentang perselisihan hukum yang tidak ada habisnya dengan mantan suaminya dan keinginannya untuk membungkamnya selamanya. Bahkan bertanya apakah dia mengenal seseorang yang bisa membantu. Awalnya ia anggap itu sebagai lelucon, tetapi Shanna mengulangi pernyataannya beberapa bulan kemudian dengan jelas menunjukkan keseriusannya. Shanna dengan keras membantah semua tuduhan terhadapnya. Dia menyatakan niatnya untuk tinggal di sana dan membantu penyelidikan. Namun beberapa bulan setelah penangkapan suaminya, dia pindah ke Washington bersama si kembar dan putra bungsunya. Pada tanggal 17 Agustus 2023, Shanna menghadapi tuduhan yang sama seperti suaminya. Dia ditangkap di apartemennya di Washington dan diekstradisi ke Florida, di mana dia akan diadili bersama ketiga terdakwa sebelumnya. Motif tindakannya disebut-sebut sebagai hubungan yang rumit dengan mantan suaminya, keinginan untuk menghindari berbagi hak asuh atas kedua anak mereka, dan ambisi untuk hanya memiliki semua aset yang disengketakan. Saat ini kasusnya masih terbuka dan proses hukum terhadap semua konspirator masih berlangsung. Henry Tenen yang telah mengaku bersalah atas semua dakwaan secara aktif bekerja sama dalam penyelidikan dan berharap akan keringanan hukuman. Laporan menunjukkan dia menghadapi setidaknya 15 tahun penjara. Mario Fernandez hanya sebagian mengakui kesalahannya dan menggunakan hak hukumnya untuk menolak bersaksi melawan istrinya. Di sisi lain, Shanna Gardner Fernandez dengan keras menyangkal semua tuduhan terhadapnya. Namun jaksa penuntut meminta hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk pasangan Shanna dan Mario. Ketiga anak-anak Shanna saat ini berada di bawah asuhan kakek neneknya, Starling dan Shirley Gardner, serta bibi mereka Sarah. Sekian kasus kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.